Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi, masih di playlist tutorial Laravel 9 Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan membahas modul terakhir dari struktur MVC. Kemarin kita telah membahas model, controller, kemudian pada video kali ini yaitu view. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, aktifkan loncengnya, dan silakan di-share jika dirasa bermanfaat ya teman-teman. Teman-teman bisa membuka dokumentasinya terlebih dahulu untuk melihat contoh penggunaan view atau apa itu view. Scroll ke bawah. Nah, di sini katanya view-nya ini contohnya HTML. Tapi jika hanya dilihat dan tidak teliti, sebenarnya ini tag HTML biasa ya. Cuman kita menggunakan ekstensi bleed.php. Dan letak view-nya itu ada di folder resource, views, kemudian namanya seperti itu. Atau ada folder lagi boleh juga di sini. Jika kita menggunakan tag bleed.php, kita dapat menggunakan tag-tagnya seperti ini. Nah, ini echo ya teman-teman sebenarnya. Oke, masih banyak contoh tag bleed yang lain. Nah, ini katanya membuat dan merender view dari road. Nah, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara memanggilnya ya. Ini hanya memanggil saja. Oh, ini membuat view pertama katanya. Dan ini mempassing data. Ini men-sharing data lewat app service provider. Oke. Kita coba saja ya teman-teman. Langsung buat. Contohnya itu kita buat view employee ya. Itu ada di folder resource, views. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa langsung membuat view-nya. Cuman kalau saya pribadi lebih enak kalau kita kelompokkan dalam sebuah folder dulu. Jadi misal untuk menu employee itu punya satu folder di dalam views dan semuanya itu berfungsi atau berguna untuk menampilkan view employee, bukan view file lain atau menu lain seperti itu. Coba di sini buat dulu new folder employee. Nah, di dalam employee kita tambahkan view-nya itu index. Jika file biasa biasanya index PHP ya teman-teman. Nah, tapi karena kita ingin menggunakan bleed, jadi kita berikan sini bleed.php. Nah, logonya juga berubah logo Laravel ya. Jika teman-teman menggunakan Visual Studio Code. Nah, tak sini. Coba kita berikan mungkin HTML atau H1 saja ya. H1 itu hello world. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya? Nah, coba kita buka dulu routes. Kita cek dulu routes-nya, siapa tahu ada perubahan. Nah, ini routes ya teman-teman. Kita menggunakan fungsi resource, tapi ini dihapus saja. Nah, kita tidak butuh. Belum butuh maksud saya, nanti kita butuh itu untuk di project selanjutnya. Nah, di sini route get employee, kalau ada request employee, dia mengarah ke employee controller itu method index. Oke, buka controller itu di folder app, http controller. Nah, di dalam folder controller admin, nah ini kita tidak pakai ya, kita hapus saja. Ini contoh di video sebelumnya mengenai controller. Untuk namespace-nya juga kita hapus, kita tidak perlu. Nah, di sini ada home controller, controller dan employee controller. Nah, kita gunakan employee controller. Nah, di sini dia hanya mengembalikan kalimat halaman employee ya. Bagaimana cara memanggil view-nya? Oke, sebenarnya sama saja seperti di resource kemarin. Web. Nah, di sini ya. Sama saja. Oke, return view. Yang pertama itu nama foldernya yaitu employee titik itu index. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mantap. Coba kita refresh. Nah, ada hello world. Tapi dia menggunakan tag H1 kan? Nah, H1 seperti ini. Coba kita gunakan tag bleed. Nah, tag bleed ini misal kita biasanya gunakan kalau PHP itu kita buka dulu ya. Kita buka kemudian di sini PHP
echo apa misal echo Moba Tekno misalkan. Nah, seperti ini. Cuman kalau kita menggunakan Blade, untungnya kita bisa langsung menampilkan data ya. Contohnya seperti ini. Nah, kurung kurawal ini maksudnya ini echo ya teman-teman, menggantikan tag alternatif atau tag natif dari PHP tadi. Kemudian kita berikan sini misal echo Moba Tekno. Oke. Refresh. Nah, sini lihat Hello World Echo Moba Tekno. Mantap. Nah, di sini kita masih banyak sebenarnya selain echo yang berbeda untuk if else seperti itu. Kita bisa menggunakan add if. Nah, ini banyak saya contohnya. Saya sudah menginstal ekstensinya. Kemudian else. Nah, kemudian and if. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalnya bagaimana dengan for each? Nah, for each malahan lebih mudah lagi. Itu for each. Yang mau di for each apa? Kemudian and for each. Nah, seperti ini. Oke, masih banyak lagi sebenarnya keunggulan menggunakan view atau templating Blade dari Laravel ya. Oke. Nah, di sini kita juga bisa memparsing data sebenarnya di controller. Misal kita punya array, ini nama misal. Nama ini isinya Moba Teknologi misal. Kita Moba Teknologi. Nah, di sini kita key-nya atau variabelnya nanti itu nama ya. Nah, di sini di index Blade kita bisa echo lagi sama seperti tadi. Echo $nama. Tapi kali ini kita menggunakan variabel yang diparsing melalui controller ya ke dalam view employee index. Oke, di sini coba kita refresh. Nah, hello world Moba Teknologi. Oke, mantap. Selanjutnya mungkin untuk di view kita akan berjalan seiring waktu ya teman-teman, karena view ini penting sekali untuk menampilkan tampilan dari website kita, desain dari website kita, atau interface dari website kita. Baiklah, cukup untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya teman-teman, atau kekeliruan. Silahkan berikan komentar, kritik dan saran juga boleh. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.